Assalamualaikum. Ini kok ini serius nih, nggak ngayal nih. Maunya nampak muka gurunya, lu harus semangat orang tuh. Oh iya. Kalau nampak muka guru semangat orang tuh. Karena orang itu kayak ngomong sama Kayak ngomong sama inilah Ulunwa channel tuh, logo Ulunwa. Tapi kan dia bisa, tapi nggak direkam lah ya kan. Maksudnya kalau mau nampak muka gede nggak direkam, jadi yang langsung rekam bisa nggak sama. nggak bisa, di situ bisa. maunya memang kayak mana ya kan? dengan kita sih kan nggak lihat waktu yang sama masuk dosa itu ngantuk. Kan nggak enak kalau nggak nampak Nampak orangnya. mukanya ngantuk Kalau ya, nampak kan? muka ya kak, istilahnya ada anak-anak itu dia memang hijab Audio nggak juga visual dan Iya, visual ini memang ada loh kayak awak harus lihat Makanya dia mukanya. males ya dengerin yang visual. Ya nggak apa-apa, maksudnya tunggu rame. Kalau yang ini saya sambil joget-joget sambil coba open. Oke, yang sudah bergabung silakan ya buka kameranya. Anak-anak ustazah kelas 7A dan kelas 7B ada punya grup selain grup kelas nggak? Tolong kasih tahu teman-temannya, silahkan buka zoomnya sekarang ya. Karena apabila tidak mengikuti zoom tapi tidak ada pemberitahuan ke wali kelas, maka ustazah anggap tidak hadir. Coba bilang ke grup kalian ya, bilang sama teman-temannya ya, maka ustazah anggap absen. Karena baru 21 orang yang hadir di sini. Yang sudah hadir di sini pun boleh mengisi absennya. Ya, pandai kan? Di chat. Ya. Dari Zoom ini aja isi absennya, nama dan kelas. Ya, silahkan kasih tahu kawannya ke grup bahwasannya apabila sampai nanti kita selesai Zoom tidak juga dia bergabung di Zoom, maka dianggap absen ya. Apalagi tidak ada izin sama sekali. Itu aja kita sekarang ya. Gitu aja kita sekarang. Karena ini nggak bisa nih terus-terusan orang yang sedikit yang datang. Sementara materi juga sudah disiapkan kan sama guru. Ya kita sama-sama bersabar lah atas ujian yang saat ini, kan gitu. Ntar ya. Oke, ini udah disampaikan ke teman-temannya. Udah dicat teman-temannya di grup. Oke ya, kita mulai aja pembelajaran kita hari ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah, apa kabar anak kelas 7A dan B? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Nah, kalau ini pastinya anak-anak ustazah sudah tahu lah ya. Kalau kemarin ustazah suruh tentang syair, alhamdulillah saya suka jawaban-jawaban anak-anak ustazah kelas 7. Jawabannya bagus ya, sudah bisa memaknai dengan bagus. Nah, sekarang kita masuk ke mendaftar kata berima pada gurindam, syair dan pantun. Jadi nak, rima itu ya, kata berima pada larik ganjil 1 dan 3. Rima itu seperti ini, yang akhir-akhirnya itu loh anak-anak ustazah nih. Bayam, ya kan? Ini larik 1, ini larik 3-nya. Jadi kalau pantun larik 1 dan 3 rimanya sama. MM. Larik kedua dan keempat rimanya sama.
eng sama eng, kan gitu. Oke. Nah, kalau dia gurindam rimanya sama nak ya. Yang larik pertama, larik kedua sama. Beda dia ya. Kalau pantun tadi larik 1 dan 3, maksudnya larik ganjil, dia sama ya. Tapi kalau gurindam dia 1 dan 2 sama. Paham anak-anak saya sampai di sini? Nih perangai, ramai, kan gitu. Sama. Dia tidak ada ganjil di sini. Maksudnya tidak ganjil sama ganjil, tapi ganjil sama genap. Ya, tapi kalau syair rimanya seperti apa anak-anak ustazah? Rimanya sama semua ustazah. Iya, bagus. Bentar ya. Rimanya sama, berarti beda kan? Rima antara syair, pantun, dan gurindam. Nah itu tadi rima anak-anak ustazah. Ya, oke, lanjut. Nah di sini dia, nih kotak info. Sekarang kita akan menyimpulkan bagaimana sih ciri pantun, syair, dan gurindam. Nah jadi anak-anak ustazah, seperti yang kita ketahui, gurindam itu adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Ingat ya, gurindam itu adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Makanya kata-kata gurindam itu istilahnya apa ya, belum modern. Maksudnya kata-katanya itu masih pakai majas, kias, seperti itu. Nah itu gurindam berasal dari India. Lalu istilah gurindam berasal dari bahasa India itu karidab, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama dari Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Jadi gurindam itu dia berupa nasihat ya, yang mana gurindam dahulu itu dijadikan norma dalam kehidupan, seperti itu ya. Nah, ciri-ciri gurindam coba baca dulu sih. Fatia Az-Zahra, coba baca dulu ciri gurindam nak. Ciri gurindam. A. Terdiri atas 2 baris dalam sebait. B. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. C. Tiap baris memiliki rima sama atau bersaja. A atau A, B atau B, C atau C, dan seterusnya. D. Merupakan satu font yang utuh. E. Baris pertama berikut A, masalah atau perjanjian. F. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. G. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Oke. Ya, jadi gurindam itu dia terdiri atas 2 baris dalam sebait. Iya kan anak ustazah? Dalam satu bait, tahu ya, satu bait itu seperti ini. Dia ada 2 baris. Nih. Ini satu bait. Nih. Nampak nggak di monitornya? Di monitornya terlihat nggak? Nampak. Nah ini namanya satu bait. Kalau pantun kan satu bait itu 4 baris. Kalau gurindam satu bait ada 2 baris. Nah itu dia maksudnya ya. Lalu tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Iya. Jadi gurindam per barisnya itu jauh lebih panjang daripada pantun ya. Gurindam jauh lebih panjang kalimatnya. Lalu tiap baris memiliki rima sama atau bersaja A, B, B, C, C. Betul. Dan seterusnya. Iya, jadi kalau di gurindam itu kalau akhirannya adalah A,
akhiran yang kedua juga A, seperti itu ya. Kalau akhirannya B ya, yang baris pertama baris kedua juga B. Jadi dia tidak AB-AB. Lalu merupakan satu kesatuan utuh. Baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian, ya betul. Baris kedua berisi jawaban. Jadi nak, dalam gurindam itu baris pertama itu merupakan soal, istilahnya seperti pertanyaan gitu kan. Jika ingin mendapat misalnya seperti ini kan, dia mengatakan bahwa seperti ini ya. Nih. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, inilah soalnya. Ya. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, maka di sini adalah solusinya. Sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang berbangsa, ini soal namanya. Lihat kepada budi dan bahasa, inilah jawabannya. Jadi itu contoh yang apa namanya ya? Contoh yang mana bahwasannya gurindam pada baris pertama itu berisi soal, baris kedua itu berupa jawaban. Nah, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Ya benar. Jadi ingat ya, gurindam itu berasal dari India. Lanjut, coba selanjutnya baca tentang pantun. Ini yang ayo buka semua kameranya ya. Si Dinantia Kyuniko, ayahnya nama Dinantia, silakan baca. Baca Dinantia. Mana nih? Gak ada. Kemana si Dinantia? Tadi ada kok namanya. Gak ada si Dinantia. Kemana dia? Tadi ada orangnya sini. Mana itu? Oke. Udah ya, Dinantia nggak ada ya. Coba buka kameranya ini. Sofia, Hani, Mutia, Raisa, Kenia, Naila, Anissa, Umairah, Fatia. Buka ya kameranya ya. Ya udah, si Naura Alia aja. Baca Naura Alia, pantun. Pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton, bahasa Tagalog. Tuntun, bahasa Jawa. Pantun, bahasa Toba yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah Melayu, Sunda, Jawa atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir, menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung, atau memberi nasihat. Ini bukan berarti orang kita tidak tegas kalau hendak mengatakan sesuatu, tetapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati orang secara tidak langsung, agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau dipojokkan. Ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Ciri-ciri ini tidak boleh diubah. Jika diubah, pantun tersebut akan menjadi seloka, gurindam, atau bentuk puisi lama lainnya. Ciri-ciri pantun. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik.
Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke. Nah, jadi itu tadi tentang pantun ya. Nah, jadi pantun itu adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Jadi zaman dahulu itu untuk menasihati seorang agar dia tidak tersinggung, maka digunakanlah pantun. Seperti itu ya anak ustazah. Jadi pantun ini juga salah satu puisi lama ya. Salah satu puisi lama yang mana dengan pantun ini pula lah ya kan seseorang itu saling menasihati. Misalnya makanya ada pantun nasihat ya kan, pantun pantun teka-teki pun ada, ya ada pantun jenaka seperti itu ya. Jadi fungsi pantun itu di semua daerah itu sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Jadi udah dia mendidik, dia juga memberikan hiburan. Jadi melalui pantun kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir atau menegur bahwa suatu itu kurang baik secara tidak langsung. Nah, jadi ciri-ciri pantun berbeda loh dengan gurindam ya kan. Ciri-ciri pantun yang pertama itu adalah tiap bait terdiri dari 4 baris. Benar nggak anak ustazah? Benar. Iya. Jadi dalam sebuah pantun satu bait itu terdiri dari 4 baris. Kalau gurindam kan satu bait itu ada 2 baris ya kan. Lalu juga tiap baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya karena biasanya kalimat dalam pantun itu lebih singkat ya, tidak terlalu panjang anak-anak ustazah. Lalu rima akhir setiap baris adalah abi-abi. Kalau tadi gurindam rima akhirnya apa anak-anak ustazah? Kalau pantun kan rima akhirnya abi-abi ya kan? Kalau gurindam tadi berarti kan beda nih kalau A B B A B B C C. Maksudnya A B adalah bukan harus akhirnya itu harus A, enggak. Maksudnya A B bahwasannya pada larik 1 dan 3 harus sama gitu kan. Pada larik ke 3 dan 2 dan 4 harus sama juga. Jadi ganjil sama ganjil, genap sama genap. Paham nggak anak ustazah sampai di sini? Paham, Ustaz? Iya. Nah, yang keempat ada baris pertama dan kedua merupakan sampiran, benar ya. Jadi baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Oke. Nah, jadi kalau pantun mungkin udah tahu lah ya kan semuanya. Jadi sekarang kita ke syair ya, anak ustazah. Nah, coba baca yang syair. Akila Mahfuza. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru. Boleh, syu'ur berkembang menjadi syi'ru. Nah, terus lanjut aja yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Mansuri dengan karyanya, antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Iya. Nah, ini ciri-cirinya baca ya. Ciri-ciri syair antara lain: pertama,
setiap bait terdiri dari 4 baris. Kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Ketiga, bersajak a a A a a a a. a a a a. Keempat, Terus? semua baris adalah isi. Kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Iya, betul. Nah, jadi kalau syair itu berasal dari Persia ya, masuknya ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Biasanya anak-anak ustazah syair ini kadang menasihati kita tentang agama ya, kadang berkaitan dengan agama seperti itu. Tentang kebaikan tuh syair biasanya berpesannya seperti itu. Nah, biasanya syair ini dia kan puisi lama. Puisi lama yang maksudnya kalau puisi-puisi sekarang itu syair tuh puisi sekarang kan dia lebih modern kata-katanya ya kan. Tapi kalau syair zaman dahulu benar-benar kata-katanya itu susah untuk diartikan kan, memang banyak kata-kata yang sulit untuk dimaknai gitu anak-anak ustazah. Ya, lalu ciri-ciri syair. Pertama, setiap bait itu terdiri dari 4 baris ya. Kalau syair tetap dia terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Lalu juga bersajak a a a a. Nah, syair dia memiliki sajak a a a a, artinya ya rimanya itu sama anak-anak ustazah. Kalau dia akhirannya a semua, kalau dia akhirannya b semua. Beda tadi sama pantun dan gurindam ya anak-anak ustazah. Kalau dia akhirannya adalah t semua. Jadi tidak ada yang ab seperti itu ya. Sama seperti apa ya, gurindam sebenarnya sajaknya, tapi kalau sajak dalam syair dia ada 4 baris. Kalau gurindam kan hanya ada 2 baris. Lalu bedanya semua baris dalam syair itu adalah isi. Semuanya itu adalah isi, nggak ada yang namanya sampiran, nggak ada yang namanya soal. Semua dalam syair itu adalah isi. Sama juga dengan puisi, semuanya itu kata-katanya adalah isi. Lalu bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Apa ini bahasa kiasan anak-anak ustazah? Siapa yang tahu? Kata kiasan itu kata apa? Ya, majas itu termasuk kata kiasan. Tapi arti kiasan itu apa? Ya, jadi kiasan itu adalah kata-kata indah, baik itu berupa perumpamaan, kiasan, contohnya lah ya kan. Seperti syair ini. Kan banyak kata kiasan pada syair yang kita maknai minggu lalu anak-anak ustazah. Seperti apa? Kayu dan akar. Kayu dan ayar. Kayu dan ayar di sini kan dimaknai berbeda sama penulis. Siapa yang tahu makna kayu dan ayar di sini anak-anak ustazah? Udah. Belum siap loh. Kayu dan ayar, lupa ya? Udahlah. Kalau taksir, nah air kan. Nah itulah namanya kata kiasan. Lalu taksir ini kata kiasan. Kabir itu siapa yang tahu kabir? Dari bahasa Arab ini kabir. Kabir apa bahasa Arab ya? Besar. Iya betul. Ini juga kata kiasan ya anak-anak ustazah. Masih ada ya unsur-unsur Arabnya di sini. Udah habis waktunya rupanya anak-anak ustazah. Oke lah kalau gitu ya. Nah, jadi sampai di sini dulu ya materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Nah, jadi anak-anak ustazah kalau memang belum paham boleh japri ustazah.
Ya, untuk minggu ini kita belum ada tugas ya anak-anak ustazah kelas 7. Baik, sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum habis waktunya, kalian suruh habis-habis. Dah, ini belum.